Kenapa kita wajib pansos? Itu adalah tesis saya hari ini. Seperti yang telah saya bahas di video saya sebelumnya, uang itu tidak mungkin jatuh dari langit ya guys. Uang itu selalu datang dari kantong orang lain. Kendati pun uang itu datang dari kantong orang lain, tapi kalian tahu nggak bahwa seringkali uang itu tidak datang dari kantong orang-orang di sekitar Anda, di ring 1 Anda. Melainkan ring 2, ring 3, dan seterusnya. Kalian bisa riset sendiri mengenai the strength of weak ties theory atau kekuatan dari ikatan yang lemah yang dikembangkan oleh seorang sosiologis bernama Mark Granovetter, di mana beliau menyatakan bahwa seringkali orang yang terlalu dekat dengan kita itu sudah melihat kita dari kecil atau sudah kenal kita dari lama. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba kalian belajar hukum lalu menjual jasa hukum, mereka pasti setengah percaya setengah tidak. Dan karena kalian kenal sejak lama dan biasanya tidak direncanakan, maka sebagian besar orang itu ring satunya kualitasnya tidak terlalu bagus. Contoh nih, teman SD kalian ada 60 orang. Berapa persen sih dari 60 orang itu yang sukses? Bandingkan jika kalian berhasil menjangkau orang-orang di sekitar kalian yang bukan merupakan alumni SD kalian, melainkan grup orang-orang yang naik Ferrari misalnya. Bisa dipastikan bahwa 50% atau lebih orang dalam klub itu adalah orang-orang sukses yang mampu membayar apa yang Anda jual. Dan mereka juga mengenal Anda sebagai seorang ahli hukum. Mereka nggak tahu tuh kalau kalian dulu kecil pernah ngompol di kelas, atau kalian dulu kalau mabuk itu sampai mengganggu orang lain, atau mungkin tepar di jalan, dan hal-hal konyol lainnya. Dengan latar belakang itu semua tadi, mari kita masuk ke dalam tesis saya tadi, yakni bahwa kita perlu melakukan yang namanya panjat sosial. Dalam hidup ini kita semua punya privilege masing-masing. Apapun jenis, bentuk, dan takarannya. Ada yang punya privilege ganteng, ada yang ganteng banget. Ada yang terlahir kaya, ada juga yang terlahir sebagai anak konglomerat. Ada yang terlahir pinter, namun juga ada yang terlahir jenius dengan IQ di atas rata-rata. Contohnya siapa? Ya kalian ini, para penonton saya. Karena tanpa IQ yang cukup, nggak mungkin kalian bisa betah nonton video-video boring seperti ini sampai di titik ini. So geniuses, please don't forget to like, comment if you agree or disagree, subscribe, and also share these videos to geniuses around you. Nah, layaknya penampilan, kekayaan bawaan, dan juga kepintaran, social network ini juga merupakan sebuah privilege. Orang yang dibesarkan di perumahan elit tentu akan memiliki tetangga yang berbeda dengan orang yang terlahir di kampung misalnya. Layaknya sebuah talenta, privilege social network ini kalau kita kalikan dengan disiplin dan juga waktu, maka hal itu akan menjadi kekuatan besar dalam hidup kalian. Nah, kalau saya bahas hal-hal seperti ini, biasanya mereka yang terlahir dengan banyak privileges akan bertanya seperti ini. Pak, kita gengsi dong. Kita ini punya privilege terlahir kaya. Terus Bapak suruh kita untuk pansos dengan mereka yang dari keluarga biasa-biasa saja, namun kebetulan hari ini terkenal gitu. Nah, untuk membantu mencuci otak kalian, kita harus bisa bedakan mana pansos dalam artian panjat sosial dengan pansos dalam artian panjat media sosial. Kalau setiap kali kita ketemu orang yang punya privilege lebih dari kita, contohnya orang terkenal, lalu kita tiba-tiba datang, ujuk-ujuk, ajak berkenalan, lalu minta foto dan izin posting, tolong collab saya diterima bahkan, tanpa kalian membangun raport yang cukup di hadapan orang tersebut, ya maka kalian wajib gengsi. Itu artinya kalian panjat media sosial secara kampungan. Nah, yang saya maksud di sini adalah panjat sosial. Panjat sosial itu artinya setiap action yang kalian lakukan harus memberikan output yang mengarah pada dua tujuan ini. Yakni membuat sebanyak mungkin orang, satu, aware atau sadar dengan keberadaan Anda. Dan yang kedua, mereka selain sadar, mereka juga respect dengan values yang Anda bawa, yang mungkin mereka dapat manfaatkan. Sekarang kita bahas tujuan nomor 1 dulu. Yakni membuat sebanyak mungkin orang sadar dengan keberadaan kalian. Di zaman sekarang ini, yang wajib kita lakukan adalah personal branding. Mau ngomong ini nih sebenarnya mulut saya agak jijik ya, karena sudah terlalu banyak orang yang bicara mengenai personal branding. Tapi rasa alergi saya maupun rasa alergi kalian terhadap frasa personal branding ini tidak mengubah realita bahwa kalau kalian punya personal branding yang bagus, maka kalian bisa jadi orang yang paling introvert di dunia, tapi tetap di DM atau di approach, didekati oleh berbagai jenis orang dari berbagai jenis lapisan masyarakat. Mengenai caranya gimana, saya rasa saya nggak perlu jelaskan di sini, karena seperti yang tadi saya bilang,
sudah banyak kok resource-nya di internet. Kalian riset sendiri. Jadi personal branding adalah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk membuat sebanyak mungkin orang sadar dengan keberadaan Anda. Nah, saya bonusin nih. Kalau yang tadi itu do, yang sekarang don't-nya. Don't-nya adalah jangan keseringan datang ke networking events. Why? Because they're fucking useless if you don't have personal branding. Kalian akan jadi orang random yang datang ucuk-ucuk, nggak kenal siapa-siapa, toleh kanan kiri, sebar kartu nama, lalu kalian ngobrol-ngobrol, orang juga nggak tahu kalian siapa, mau cari tahu lebih jauh pun, kalian tidak bisa ditemukan di Google, ya, error 404, not found gitu ya. Lalu ketika Anda pulang, kartu nama Anda dibuang begitu saja. Padahal untuk menghadiri networking event seperti itu, Anda harus berkorban banyak loh. Tapi semua itu akan menjadi fucking useless atau tidak berguna kalau kalian belum punya personal branding. Kalian akan hanya jadi fans saja di sana. Ketemu orang penting, minta foto. Ketemu pembicaranya, kalian tanya-tanya. Bersama dengan puluhan atau bahkan ratusan orang lain yang sama-sama tidak punya nama dan mukanya sama semua kurang lebih di mata orang-orang hebat tersebut. Nah, sekarang kita ke tujuan nomor 2, yakni bagaimana membuat sebanyak mungkin orang itu respect dengan values yang Anda bawa. Nah, khusus yang ini, saya punya personal experience yang cukup unik dan mungkin bisa kalian tiru. Pertama, saya buang semua privileges dari otak saya. Mau orang bilang saya berpenampilan menarik, mau orang bilang saya anak orang kaya, apapun itu, saya buang semua. Karena kalau saya ngandalin itu, maka saya akan merasa cukup dengan itu. Dan kalau saya merasa cukup dengan itu, maka personal branding saya hanya akan mengarah ke tujuan pertama saja, yakni sebanyak mungkin orang tahu saya siapa. Tapi mereka nggak respect karena saya nggak punya keahlian apa-apa selain dari privileges tersebut. Bukankah itu nggak ada bedanya dengan versi cowok dari cewek-cewek yang joget-joget doang di TikTok? Lalu saya pikirkan, tanpa semuanya itu, apa yang bisa saya jual dari diri saya? Pada saat itu, which is 10 tahun lalu, ternyata nggak ada memang. I was a fucking useless person back then. Saya jadi bingung membayangkan orang lain kok bisa ya datengin saya dan ngajak ngobrol saya. Padahal saya ini nggak punya sesuatu yang bisa mereka nikmati secara langsung. Mau tanya-tanya tentang kehidupan juga nggak bisa, mau tanya-tanya tentang hukum juga nggak bisa, mau tanya-tanya tentang mobil saya juga nggak ngerti karena selalu dibelikan papa, apa maunya papa. Nah, saya nggak mau hanya berhenti di situ. Mulailah saya mencari bidang keilmuan apa yang saya cukup tertarik untuk jangka panjang, sehingga saya bisa belajar banyak dari sana, membungkus ilmu tersebut dengan bahasa dan presentasi yang mudah dimengerti oleh orang awam, dan membagikannya kepada masyarakat secara berkelanjutan. Jadi selain mengambil pendidikan lanjut di bidang hukum, saya baca buku kayak gini, contohnya, ya, saya sudah pilih satu buku. Saya ambil satu chapter setiap hari. Setelah saya baca semua, saya berpikir, kira-kira masyarakat kalau dengar atau baca tentang ini, mereka punya pertanyaan bodoh apa ya? Lalu setelah saya menemukan pertanyaan bodoh itu, saya tulis dalam satu postingan, dan saya berikan jawabannya di caption-nya. Itu saya lakukan setiap hari tanpa ada bolong selama hampir 2 tahun. Nah, Anda bisa terapkan apa yang telah saya lakukan ini ke dalam kehidupan dan bidang Anda masing-masing. Dan saya jamin pasti Anda merasakan perubahannya. Meskipun sampai 2 tahun nontonnya cuma 10, 20, 50, paling nggak Anda akan jauh lebih pintar. Karena dengan mengajar keilmuan kita, sebenarnya yang paling belajar itu ya kita sendiri. Dan nggak hanya masalah keilmuan, ini prinsip yang berlaku di dunia manapun, termasuk dunia bisnis. Sebelum Samsung ini bisa menjual HP yang bisa saya buat rekaman ini, mereka pasti melakukan yang namanya R&D, atau Research and Development. Nah, ini R&D kalian. Sebelum kalian maju ke publik dan menjual barang atau jasa yang ingin kalian jual. Pesan saya, please, jangan berhenti di nomor 1. Anda harus melanjutkan ke nomor 2. Anda harus mengembangkan nilai-nilai yang bisa dihormati dan dimanfaatkan oleh orang lain. Karena inilah bentuk pansos yang sebenarnya diterima oleh masyarakat kita. Bayangkan, para public figure seperti Timothy Ronald, Gabriel Ray, atau Andri Hakim, kalau mereka cuma flexing harta dan kekayaan tanpa memberikan edukasi ke masyarakat, pasti orang lama-lama juga muak kan dengan mereka. Tapi karena mereka punya pesan terselubung di balik pamer harta tersebut, yakni untuk mengedukasi masyarakat, maka mereka dapat diterima secara positif.
Meskipun tidak mungkin lepas dari serangan-serangan dari para haters dari waktu ke waktu. So that's my thesis for today. If you feel like this video helps you in any way, please like, comment, subscribe, and share this video to those in need. Ini akan membantu channel ini untuk berkembang sehingga akan semakin banyak orang yang bisa belajar dari tesis-tesis saya. Baik itu saat mereka setuju maupun saat mereka tidak setuju. Saya Michael Wijanto, Managing Partner dari Ansugilo. Thank you for listening.